Ya, assalamualaikum. Kita ketemu lagi ya, kembali bersama saya Ismail. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menentukan nilai akar atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat ya. Nah, untuk lebih sederhananya nanti persamaan kuadrat saya singkat saja dengan PK ya, PK persamaan kuadrat. Nah, apa itu akar-akar persamaan kuadrat ya? Bahasa sederhananya akar-akar persamaan kuadrat itu adalah solusi dari persamaan kuadrat atau nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat. Kalau variabelnya X ya nilai X, kalau variabelnya Y ya nilai Y ya. Nah, atau ini nilai X dari persamaan kuadrat ya, nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat. Nah, karena ini persamaan kuadrat, maka nilai X-nya itu pasti 2 ya. Karena persamaan kuadrat pangkatnya 2, maka nilai solusinya itu nilai X-nya itu ada 2 ya. Kalau misalnya persamaannya X-nya bukan persamaan kuadrat ya, X-nya pangkat 3, maka solusinya pasti nilai X-nya ada 3. Nah, kita langsung saja misalnya contohnya seperti ini ya. Contoh ya, X kuadrat tambah 2X kurang 3 sama dengan 0. Nah, kira-kira apa ini? Solusi atau nilai X yang memenuhi dari persamaan ini. Nah, karena ini persamaan kuadrat ya, ada pangkat 2, berarti nilai X-nya ini ada 2. Nah, kalau saya jawab ya, nilai X-nya itu adalah minus 3 atau X sama dengan 1. Ini kalau soalnya ini jawabannya ini ya. Lah, pasti bertanya, kenapa bisa tahu jawabannya ini? Ini dan ini atau ini ya. Kita buktikan dulu ya, apakah ini benar? Kita buktikan yang pertama itu X sama dengan minus 3 ya. Kalau misalnya X-nya minus 3, maka kita substitusi ke persamaan ini. Kita substitusi semua X ya. Jadi misalnya minus 3 pangkat 2 tambah 2 kali minus 3 kurang 3 sama dengan 0. Apakah ini terbukti ya? Kita substitusi, coba minus 3 kuadrat itu adalah 9. Kemudian 2 kali min 3 itu adalah min 6 ya, kurang 3. Nah, 9 kurang 6 kurang 3 sama dengan 0. Benar kan? Terbukti ya? Coba yang satunya lagi. Yang ini ya, X sama dengan 1. Berarti masuk ya, kita substitusi di sini. 1 kuadrat tambah 2 kali 1 kurang 3 sama dengan 0. Coba kita masukkan 1 kuadrat, 1 tambah 2 kali 1, 2 kurang 3. 1 tambah 2, 3 kurang 3 sama dengan 0. Terbukti kan? Berarti solusinya ini benar kan? Ini X sama dengan minus 3 atau X sama dengan 1 adalah solusi dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 2X kurang 3 sama dengan 0. Nah, cara untuk mendapatkan solusi itu bagaimana? Kita akan bahas ya. Inilah caranya, inilah yang akan kita bahas. Oke, ikuti terus video ini sampai selesai ya. Ini caranya gampang. Ya, baik. Metode pertama untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat ya. Metode pertama yang akan kita gunakan adalah metode memfaktorkan ya. Akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nah, masih ingat dengan bentuk umum ya yang di video sebelumnya? Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, bentuk faktornya dari bentuk umum ini, bentuk faktornya adalah AX tambah titik-titik kali AX tambah titik-titik per A sama dengan 0. Nah, bagaimana cara buatnya? Ya, lihat saja ininya, koefisiennya di depan X kuadrat ya, maka itulah yang menjadi substitusi di sini. Ini. Misal di sini 1 ya, maka di sini 1, ini 1, ini 1 ya. Misal di sini 2 ya, hanya 2, maka di sini jadi 2, di sini 2, di sini 2. Bisa dipahami ya? Bisa. Kemudian apa yang kita isi di sini dan di sini?
Apa yang kita isi di sini dan di sini? Ada triknya seperti ini. Yang kita isi di sini dan sini adalah ini. Yang ada di sini ini sama ya. Yang ada di sini kalau kita kalikan hasilnya sama dengan A kali C. A-nya dari sini, C-nya dari sini. Dan kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan B. B-nya itu yang ini. Oke? Jadi bilangan yang di sini ini sama dengan sini ya. Kalau dikalikan hasilnya AC, A kali C, kalau dijumlahkan hasilnya B. Nah, supaya lebih paham, kita langsung kerja soal yang tadi, yang saya dapatkan jawabannya tadi ya. Ini soalnya ya. Nah, kita himpun dulu, kumpulkan dulu info pentingnya ya. A-nya berapa ini sini? A-nya berapa di sini? A-nya depan X kuadrat adalah 1, oke. B-nya 2, oke. C-nya minus 3, oke. Kemudian ini A kali C juga kita butuh ini ya. A kali C. A kali C berarti ini ya. 1 kali minus 3. 1 kali minus 3. Ya, minus 3. Nah, kita sudah dapat ini. Kita sudah dapat info pentingnya nih. Nah, dari sini kita ubah ini ke bentuk faktor ya. Nah, karena dia di sininya 1, maka di sini 1x ya tambah titik-titik kali 1x tambah titik-titik per A-nya 1 ya, sama dengan 0. Nah, tapi karena per 1 itu sama dan 1 biasanya tidak ditulis, maka kita tidak usah tulis satunya ya. Pernya juga kan hasilnya sama ya. Kalau per 1 hasilnya sama, maka tidak usah ditulis. Maka jadilah dia seperti ini. Tidak asing kan? Pernah lihat seperti ini kan? Oke. Ya, bagus. Baik. Kita tinggal isi di sini. Ini berapa ini? Berapa di sini? Berapa di sini? Berapa di sini? Nah, kita carilah bilangan. Kalau dua bilangan kalau dikali hasilnya A kali C, kalau dijumlah hasilnya B. Oke? Ada B di sini? 2, ada AC di sini minus 3. Jadi kita butuh dua bilangan ya. Berapa kalau dikali berapa hasilnya A kali C minus 3. Berapa kali berapa hasilnya minus 3. Nah, yang kalau ditambah hasilnya adalah B 2. Dua bilangan. Kalau dikali hasilnya minus 3, kalau ditambah dijumlahkan hasilnya 2. Nah, berarti ada satu negatif, satu positif ya. Dan karena kalau dijumlahkan hasilnya positif, berarti yang besar itu adalah yang negatif, yang positif, sorry. Berarti di sini min 1 kali 2. 3. Min 1 kali 3, minus 3. Kemudian min 1 ditambah 3, hasilnya 2. Ketemu ya? Ketemu? Oke. Jadi di sini min 1 ini masuk ke sini. Atau 3 bisa bebas ya, mana depan mana belakang sama saja ya. Saya tulis min 1 di sini, arti min 1 ya. Pakai tinta yang lain lah supaya mengerti ya. Arti di sini min 1. Di sini 3 ya. Nah, berarti kita pisahkan, kita samakan dengan 0 ya. Jadi X tambah minus 1 langsung saja. Karena minus 1 kurang 1 sama dengan 0. Atau X tambah 3 sama dengan 0. Ya. Kemudian kita, karena ininya apanya? X sama dengan, ini menyeberang ya. Menyeberang, min 1 menyeberang jadinya 1. Atau di sini X sama dengan plus 3 menyeberang menjadi minus 3. Nah, dapatlah jawabannya. Inilah jawabannya yang tadi. Ya. Sesuai ya? Sesuai jawaban saya. Yang tadi kan? Sama kan? Oke. Ya, inilah metodenya. Oke, kita coba satu soal lagi. Kita gunakan metode ini ya. Kita coba satu lagi. Ya, baik. Soal berikutnya ya. Akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat kurang 8X tambah 7. Oke. Langkah pertama yang dilakukan adalah kita catat informasi pentingnya ya. A-nya berapa?
Karena ini depan X kuadrat adalah 1, berarti A-nya 1 ya. B-nya itu depan X, berarti min 8. C itu konstantanya, berarti 7 ya. Nah, karena ini kita cari juga ini supaya triknya supaya lebih mudah ya. A kali C-nya sama dengan 1 kali 7, berarti 7. Nah, setelah kita memperoleh informasi penting ini ya, maka kita buatlah ini ya, karena ini 1 ya, A-nya 1, berarti langsung saja X tambah titik-titik kali X tambah titik-titik sama dengan 0. Nah, langsung kita cari isinya di sini. Ini sini berapa, di sini berapa. Triknya, dua bilangan kalau dikali ya, kalau dikalikan hasilnya A kali C 7. Kalau dijumlahkan hasilnya B minus 8. Kalau dijumlahkan hasilnya minus 8. Berarti maaf tadi ada yang lewat ya. Tadi ada suara yang tertangkap sampai ke sini ya. Nah, kita lanjut. Nah, dua bilangan ya. Kalau dikali dapat 7, kalau dijumlah dapat minus 8. Saya kasih trik. Kalau bilangan itu selisihnya cuma 1, kayak ini kan, berdekatannya 7 dan 8, ini 7 8 kan dekat sekali kan, kalau misalnya tidak ada minusnya ini, maka salah satunya pasti 1. Salah satunya pasti 1. Nah, 1 kalau kita kali hasilnya 7, tapi karena ada minus di sini, maka pasti di sini minus ya. Minus 1 dikali minus 7 plus 7, minus 1 minus 7 minus 8 kan, kalau dijumlah hasilnya minus 8, kalau dikali hasilnya 7. Nah, kita dapatlah ini ya, arti di sini minus 1, berarti kita langsung saja kurang 1, di sini minus 7, langsung saja kurang 7 ya. Kita sudah dapat, maka X kurang 1 sama dengan 0, atau X kurang 7 sama dengan 0. Nah, kita anukan ya, kasih menyeberang ini, aljabarkan. X sama dengan 1, kemudian sini X sama dengan 7. Nah, dapatlah kita jawabannya, X sama dengan 1 atau X sama dengan 7. Nah, gampang kan? Ya. Baik, soal berikutnya ya. Oke, kita bahas soal begini juga ya. Kita bahas yang depan X kuadratnya itu bukan 1 ya. Bagaimana caranya kalau misalnya kalian dapat soal yang ternyata di depan X kuadrat itu bukan 1 ya. Nah, soalnya itu 2X kuadrat tambah 7X tambah 3 sama dengan 0. Nah, caranya ikuti saja metode yang tadi. Ikuti saja. Nah, pertama kita tulis dulu angka pentingnya. A-nya berapa? 2. B-nya berapa? 7. C-nya berapa? 3. A kali C sama dengan 2 kali 3, 6. Nah, setelah mendapatkan angka pentingnya, maka tulislah di sini. Yang ini kan, 2X tambah titik-titik, kemudian kali 2X tambah titik-titik per 2 ya, sama dengan 0. Nah, baru kita cari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya A kali C 6, kalau ditambah hasilnya adalah B 7. Berapa kira-kira? Nah, ingat ini ya, tadi ada masalah lagi ya. Apa triknya tadi ya? 6 dan 7 berdekatan ya, pasti salah satunya adalah 1, karena ini semua positif, berarti ya 1 lah, kali 6 tambah 6 7 kan, 1 kali 6 6, 1 tambah 6 7. Oke, kita dapat. Nah, di sini 1, di sini 6. Nah, ada yang bisa disederhanakan? Ada. Kalau ini tidak bisa ya, karena ini 2 bisa lah, tapi 1 tidak bisa. Nah, dia harus satu paket ya. Dia bisa disederhanakan kalau dua-duanya bisa. Nah, ternyata ini bisa ya. Akhirnya ini hilang. Ini jadi 1, ini jadi 3. Ya, berarti X tambah 3. Nah, oke, kita dapatlah 2X tambah 1, X tambah 3 sama dengan 0. Nah, kita dapat nih
Nah, selanjutnya tinggal kita ini aja. 2x tambah 1 sama dengan 0 atau x tambah 3 sama dengan 0. Ya, kita jalankan. Di sini x sama dengan ini menyeberang jadi min 1 per ini turun jadi 2. Kita dapat x sama dengan min setengah atau min seperdua. Ini jadinya x sama dengan minus 3 menyeberang ya, jadi plus 3 menyeberang jadi minus 3. Dapatlah kita jawabannya. Gampang kan? Baik, sekian untuk video hari ini ya. Jika video ini bermanfaat, silahkan dibagi atau di-share kepada teman-temannya. Jika ada pertanyaan atau saran atau mungkin koreksi ya, ada penjelasan saya yang keliru, bisa disampaikan di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.